生，你不是人！我和你们做戏。Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Gimana kabar kalian hari ini? Dimanapun kalian berada, Nobar doakan selalu sehat, rezeki lancar, tetap semangat menjalani hidup, dan tentunya makin cinta sama channel Nobar. Kali ini saya akan membahas sebuah alur film pergelutan dari negara Cina yang berjudul True Legend yang dirilis pada tahun 2010. Film ini bercerita tentang pesilat yang awalnya hidup bahagia bersama istri dan anaknya. Namun, ia harus diserang oleh adik iparnya sendiri karena dendam di masa lalu. Karena mendapati orang tersayangnya terbunuh, sang pesilat pun harus berlatih untuk membalas dendam. Sampai akhirnya, pesilat tadi menemukan jurus yang melegenda dan jurus itu bernama Jurus Mabuk. Nah, penasaran kan sama awal mula jurus mabuk? Oke, tak usah banyak cincong, kita langsung saja mari kita sama-sama nobar dan inilah alur ceritanya. Jangan lupa subscribe sama tombol ring. Oke. Di awal film, kita diperlihatkan aksi penyelamatan seorang pangeran yang dipimpin oleh seorang jenderal bernama Su Chan. Ketika sang pangeran akan dieksekusi, di saat yang tepat datanglah Su Chan hingga terjadilah pertempuran antara dirinya dan penculik pangeran. Singkat cerita, sang pangeran berhasil diselamatkan. Di sini ada pasukan bernama Yuan melapor kepada pangeran bahwa Su Chan telah tewas di arena pertempuran. Namun secara mengejutkan, datanglah Su Chan bersama Kolonel Ma yang terluka parah. Sang pangeran yang tahu bahwa Su Chan yang memimpin pasukan untuk menyelamatkannya, lantas menawarkannya jabatan sebagai gubernur. Namun Su Chan lebih memilih memberikan jabatan tersebut kepada Yuan yang merupakan adik angkatnya. Tapi sang pangeran menolaknya karena Yuan memiliki perkataan yang kurang jujur. Scene beralih ke pesta prajurit karena pasukan tersebut berhasil menyelamatkan pangeran. Di sini, Su Chan yang berniat untuk pensiun sebagai pasukan kerajaan memberikan pedangnya kepada Kolonel Ma. Su Chan juga berbicara ke Yuan untuk menggantikannya sebagai kandidat gubernur karena Su Chan ingin hidup damai bersama keluarganya. 5 tahun telah berlalu. Scene berpindah di mana Su Chan telah menikahi perempuan bernama Ying dan mereka dianugerahi anak bernama Feng. Tak lama setelah itu, datang ayahnya Su Chan yang bernama Wan Gun. Ia memberitahu Su Chan bahwa Yuan akan pulang dan ayahnya mencurigai Yuan akan berbuat jahat. Ditambah lagi, terungkap fakta jika ayah kandung Yuan dulu telah dibunuh oleh ayah Su Chan karena suatu kejahatan. Mendengar hal itu, Su Chan mencoba positive thinking dan menjelaskan Yuan hanya mampir untuk silaturahmi. Akhirnya, Yuan yang telah menjadi gubernur tiba di rumah Su Chan. Dia terlihat tampak berbeda dari yang dulu. Yuan terlihat pucat dan menyeramkan, yang membuat Feng anak Su Chan ketakutan. Kemudian, Yuan mengucapkan selamat ulang tahun kepada ayah Su Chan dan berkata jika dirinya belum bisa membalas jasanya yang telah membesarkan dirinya. Di sini, ayah Su Chan malah membicarakan almarhum ayah Yuan. Ayah Su Chan meminta maaf kepada Yuan karena harus mengulti ayahnya hingga koit karena dirinya dengan semena-mena mengakhiri hidup orang tak bersalah dengan menggunakan jurus terlarang bernama jurus tinju 5 racun. Seperti serigala berburu domba, Yuan mengaku memaafkan ayah Su Chan. Namun tiba-tiba ia menyerangnya dengan jurus tinju 5 racun yang diwariskan oleh ayahnya. Dengan mudah, Yuan pun mengkoitkan ayah Su Chan.
Di sana, istri Suchan yang bernama Ying melihat kejadian itu. Ying memutuskan untuk kabur, namun dia tertangkap lagi oleh para pasukan. Di sisi lain, Suchan menyambut para tamunya. Kemudian datanglah seseorang yang lari terbirit-birit melaporkan jika ayahnya telah dibunuh oleh Yuan. Ketika Suchan tiba di rumahnya, ia mendapati ayahnya telah koit. Namun tiba-tiba muncullah duo asasin yang menyerang Suchan. Karena Suchan yang memiliki skill mekanik tingkat mitik, ia mampu membuat duo asasin kabur dan Suchan pun mengejarnya. Di tempat lain, Yuan sedang membawa kepala ayah Suchan sebagai simbol balas dendam atas kematian ayah kandungnya 18 tahun silam. Tak lama kemudian, datanglah duo asasin dengan diikuti oleh Suchan. Suchan yang marah sampai ke ubun-ubun pun akhirnya bertarung dengan Yuan. Adu mekanik tersebut membuat Yuan hampir kalah. Namun Yuan akhirnya mengeluarkan ulti tinju 5 racunnya yang membuat Suchan sekarat. Yuan pun ingin menghabisi nyawa Suchan. Namun si bocil Feng memohon untuk melepaskan ayahnya. Akan tetapi Yuan malah melempar Suchan ke sungai Bengawan Solo dan disusul dengan Ying. Namanya juga film yang mengharuskan tokoh utama selamat. Suchan dan Ying terlihat masih hidup, namun dengan luka yang sangat parah. Ying yang tidak separah Suchan memutuskan untuk membawa Suchan dengan tandu untuk mencari pertolongan. Namun secara mengejutkan tali tandu yang membawa Suchan terputus dan Suchan pun tergelinding. Tapi takdir berkata lain, tandu Suchan pun bisa ditahan oleh perempuan pencari obat herbal yang bernama Yu. Melihat keadaan fisik yang parah, mereka berdua pun dibawa ke rumah Yu dan memperbolehkan mereka tinggal di rumahnya sampai mereka sembuh. Pada malam hari, Suchan yang tersadar menjadi kesal karena ia setengah lumpuh karena jurus Yuan. Suchan tak tenang jikalau anaknya masih ditahan oleh Yuan. Tapi Ying menasehati untuk Suchan memulihkan keadaannya dulu dan berpikir Yuan tak mungkin menyakiti Feng yang masih anak-anak. Beberapa purnama telah dilewati. Karena tak kunjung sembuh, Suchan merasa depresi dan memutuskan untuk pasrah sambil mabuk-mabukan meminum anggur merah cap orang tua. Namun, suatu hari ada seekor ular yang ingin menggigit Suchan. Namun dengan mudahnya, Ying melempar ular tersebut. Suchan yang keheranan pun lalu menanyakan ke Ying, "Apakah kamu tak takut dengan ular?" Lalu Ying pun menjawab, "Yang aku takutkan saat ini adalah jika suamiku menyerah dengan keadaan dan mabuk-mabukan saja." Mendengar jawaban istrinya, Suchan pun mulai semangat dan berlatih untuk memulihkan kekuatannya. Singkat cerita, ketika Suchan sedang berlatih, ia melihat dua pendekar yang sedang terbang. Kemudian, Suchan mengikuti dua pendekar tersebut dan sampailah Suchan di sebuah tempat yang sangat aneh. Dan dia sudah ditunggu oleh pendekar wushu dan petapa tua. Melihat kesaktian petapa tua, Suchan memohon agar diangkat menjadi muridnya. Namun Suchan harus mengalahkan pendekar wushu agar bisa menjadi murid petapa tua. Sehingga terjadilah perkelahian dalam hayalan Suchan. Namun hal itu hanyalah hayalannya semata.
saat makan malam, Yu memeriksa denyut nadi Suchan untuk mengetahui perkembangan kelumpuhan tangan Suchan. Dan ternyata kelumpuhan tersebut dinyatakan sudah hilang. Di saat Suchan pergi, Yu mengatakan kepada Ying jika Suchan sedang mengalami stres berat dan seperti ODGJ. Lalu Ying pun menambahkan, Suchan pernah bercerita ia selalu berlatih dengan petapa tua dan pendekar wushu. Mendengar hal itu, Yu menjelaskan jika rumahnya di tengah hutan dan mustahil ada orang selain mereka. Keesokan paginya, Ying mencoba mencari tahu kebenaran omongan Yu. Dan benar saja, Suchan ternyata berlatih sendirian dan tak ada petapa tua dan pendekar wushu yang diceritakan oleh suaminya. Singkat cerita, adu mekanik Suchan dan pendekar wushu berlanjut. Dan kali ini, Suchan berhasil untuk mengalahkan pendekar wushu. Dan tak lama setelah pendekar wushu kalah, khayalan Suchan pun memudar dan mengetahui hal itu tidak nyata. Ketika Suchan pulang ke rumah Yu, Suchan mendapatkan surat dari Ying yang menjelaskan jika Ying akan pergi untuk menjemput Feng dari tangan Yuan seorang diri. Singkat cerita, akhirnya Ying pun bertemu dengan Feng. Kemudian datanglah Yuan yang terlihat kaget ketika tahu jika Ying masih hidup. Ying pun memohon kepada Yuan agar melepaskan rantai di kaki Feng dan membiarkan dirinya bebas. Tak lama kemudian datanglah Suchan untuk menyelamatkan istri dan anaknya. Namun saat Suchan ingin menyerang Yuan, lagi-lagi ia dihadang oleh duo assassin. Di sisi lain, Yuan menyuruh pasukannya untuk mengubur hidup-hidup istri Suchan. Setelah Yin terkubur, Yuan pun membunuh anak buahnya tadi agar hanya dialah yang tahu di mana kuburan Ying berada. Lalu Xin berpindah di mana Suchan berhasil mengulti duo assassin hingga koit. Kemudian Suchan pun memotong rantai yang menjerat kaki Feng. Dan perduelan antara Yuan dan Suchan terjadi. Ketika Suchan ingin mengulti Yuan, Feng meminta agar si ayah tidak membunuhnya karena hanya Yuan yang tahu lokasi ibunya dikuburkan. Kemudian Suchan bergegas ke hutan untuk mencari di mana sang istri dikubur. Namun nasi sudah menjadi bubur ayam, Suchan menemukan Ying dalam keadaan tak bernyawa. Setelah kematian istrinya, Suchan berubah menjadi seorang pemabuk dan pengemis bersama Feng anaknya. Di tengah mereka beristirahat, terjadilah keributan antar warga. Di saat yang sama, datanglah Kolonel Ma, teman Suchan dulu, mencoba melerai perkelahian tersebut. Ternyata, pertengkaran tersebut diakibatkan ajang tarung bebas atau UFC. Karena ajang tarung bebas tersebut ilegal, warga pun menyuruhnya untuk tutup. Namun, panitia ajang tersebut memberi syarat bagi siapapun yang bisa mengalahkan petarung-petarungnya, ialah yang berhak untuk menutup ajang tersebut. Mendengar hal itu, Kolonel Ma pun mengikuti tantangan tersebut. Di saat pertengkaran telah usai, di sini Kolonel Ma bertemu dengan Suchan, tapi ia tak mengenalinya. Malah, ia pun memberikan uang untuk Feng. Di malam harinya, karena Suchan sudah kehabisan amer, ia pun lalu mengambil anggur yang ada di kedai. Namun, karena tak punya uang, Suchan pun diusir. Lagi-lagi, Suchan berhalusinasi dengan seorang pemabuk yang memanggil Suchan untuk berkelahi. Dalam halusinasi pertarungan Suchan, ia mendapat jurus baru, yaitu jurus mabuk.
lama setelah keributan di kedai, akhirnya Kolonel Ma dan Su-chan bertemu kembali. Kolonel Ma bercerita tentang banyak petarung Cina yang koit gara-gara bertarung di ajang tarung bebas atau UFC melawan petarung bule. Kolonel Ma juga menasihati Su-chan untuk menjauh dari anggur merah dan mabuk-mabukan karena masa depan Feng akan terancam. Namun Su-chan yang tak mau berubah memutuskan untuk menyerahkan Feng ke Kolonel Ma agar hidup Feng lebih baik. Feng langsung menolak ide ayahnya. Feng kekeh untuk tinggal bersama ayahnya bagaimanapun keadaannya. Dan Feng membuat janji ke Su-chan jika mereka akan terus bersama. Singkat cerita, sampailah di ajang tarung bebas UFC di mana Kolonel Ma akan menghadapi petarung kekar dari Jerman yang bernama Anton the Killer. Namun di awal pertandingan, Kolonel Ma malah dihajar habis-habisan. Melihat Kolonel Ma terpojok, Feng dengan berani menggigit Anton the Killer. Sontak Anton pun menyerang Feng. Melihat anaknya ingin dibogem, Su-chan pun masuk ke arena dan bertarung dengan Anton the Killer. Karena menguasai jurus mabuk, Su-chan pun berhasil mengalahkan petarung asal Jerman tersebut dan dikenal sebagai penguasa terhebat yang ada di arena tersebut. Film pun ditutup oleh Su-chan yang berlatih jurus mabuk sambil berhalusinasi. Di sana ia ditemani oleh sang istri. Dan film pun selesai. Nah, itu dia film True Legend yang mengisahkan awal mula terciptanya jurus mabok. Gimana? Seru kan filmnya? Tulis di kolom komentar ya pendapat kalian. Oh iya, dari film ini kita belajar hal yang penting guys, di mana kita harus tetap semangat, tidak boleh menyerah, apalagi sampai mabuk-mabukan. Jika kita selalu bekerja keras, niscaya akan ada hasil yang membahagiakan. Ibarat pepatah, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Tapi kalau kalian udah usaha dan tak mendapat hasil, mending kalian mabar aja dan terus jadi beban orang tua. Loh, kok pesannya kayak orang mabuk, Bang? Oke, segitu dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, subscribe, serta share video ini ke semua teman kalian yang tiap hari mabuk-mabukan tapi tidak bisa jurus mabuk. Sampai jumpa di video nobar selanjutnya. Kamsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this deep.